Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Sabtu tanggal 13 Mei 2023 tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Alai na oto di rohani portibion dipilit debata laho pailaho nakana bisuk. Jala nagale di portibion dipilit debata laho pailaho nagogo. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabatku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hikmat dalam konteks surat-surat Paulus itu berbicara tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Berbicara tentang salib Kristus. Kita dapat membacanya dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang Yunani, salib adalah kebodohan. Karena dalam persepsi ilmu pengetahuan dan filsafat mereka, sungguh tak masuk akal salib sebagai jalan keselamatan. Itu merupakan satu kebodohan. Bagaimana mungkin orang memperoleh keselamatan dari seorang yang tidak dapat menyelamatkan diri dari kayu salib? Maka bodohlah orang yang mempercayai hal semacam itu. Sementara bagi orang Yahudi, salib itu adalah batu sandungan. Yahudi salah satu kaum penganut agama yang tergolong paling taat di antara penganut agama-agama di dunia. Bagi mereka, pemberitaan salib itu adalah satu batu sandungan. Sebagaimana kita ketahui, orang Yahudi telah lama menantikan Mesias sebagaimana dijanjikan sejak perjanjian lama. Mesias adalah anak Allah yang membebaskan bangsa Israel dari tirani bangsa asing, memiliki kuasa dan raja adil dan perkasa dalam peperangan. Sejak Yesus hadir di tengah-tengah Yahudi, mereka memang terkesima. Mereka takjub ketika mendengar Yesus mengajar, mendengar Yesus berkhotbah. Mereka takjub ketika melihat Yesus dapat melakukan tanda-tanda mujizat. Tetapi rasa takjub itu serta-merta lenyap ketika melihat Yesus disalibkan tanpa perlawanan. Itulah yang menjadi batu sandungan. Tetapi Paulus berkata, pemberitaan salib adalah hikmat dan kekuatan Allah. Paulus menyingkapkan hikmat di balik peristiwa salib. Cara Allah dalam menyelamatkan dunia bukan mengikuti jalan pikiran dan kemampuan penalaran manusia. Allah melakukannya dengan jalan yang unik, yang sulit dipahami manusia. Maka memahaminya dengan hikmat dunia adalah kebodohan. Tetapi kebodohan bagi dunia telah dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat menurut dunia. Pemberitaan salib adalah hikmat dan kekuatan Allah. Lalu dari mana kita mengukur suatu kekuatan? Umumnya kekuatan diukur dari kemampuan mengalahkan musuh. Semakin banyak musuh yang dikalahkan seseorang, maka dia akan dianggap sebagai yang kuat. Namun pertanyaan, siapakah lawan terkuat yang dihadapi manusia? Inilah hikmat dunia. Tetapi Allah dalam diri Yesus Kristus justru melakukan hal terbalik, di mana Yesus tidak mengalahkan musuh-musuhnya dengan cara dunia, melainkan dengan menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban. Inilah kekuatan Allah yang ditunjukkan di dalam salib sebagai pengorbanan. Bagi Paulus, salib itu kuat menegur setiap orang untuk melihat diri sendiri, mengoreksi diri, dan bertobat dari sikap yang selama ini mengorbankan orang lain. Oleh sebab itu, mari hidupi karya Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus sebagai hikmat yang akan menghantarkan kita kepada pertobatan dan keselamatan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.